Ya, Setuju. makanya kalau tanya tentang agama Setuju. Islam, tanya saya. Nah, gini Bang, Oke. challenge saya ini, buktikan Muhammad itu tidak ngeprank umat Islam. Siap? Buktikan Muhammad itu tidak ngeprank umat Islam. Ya. Termasuk Kalau tidak Anda, ngeprank, buktikan bahwa Anda itu tidak lagi dikerjain sama Muhammad. Alhamdulillah nggak pernah aku Oke, dikerjain. baik, kita buktikan ya Bang ya. Kita buktikan. Ya. Oke. Saya tanya dulu sama Bang Pali. Bang Pali, setahu Anda ketika Anda mempelajari agama Islam menurut Al-Qur'an, menurut hadis, betul tidak bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah kebenaran? Kalau dibilang kebenaran, kayaknya nggak semuanya benar lah. Berarti kadang-kadang Muhammad bohong. Ya bisa, kadang-kadang bisa juga Muhammad bohong. oknum bisa berbuat bohong gitu kan. Kadang-kadang bisa oknum kan. Sebentar, Muhammadnya loh. Kayak gini Muhammad, zaman ini. menurut Anda Muhammad berbohong? Aku belum pernah ketemu. Nah makanya Jadi yang tadi ada ku itu kan tanya hanya Bang, ini Abang penyampaian. sudah melakukan Abang ini sudah melakukan intrik ini. Bang, sebentar. Nah, Abang, betul. saya suruh Abang syahadat dulu karena banyak muslim nanti yang meragukan Anda. Coba bisa syahadat dulu? Ya aku sadar. Enggak, maksudnya syahadat dulu. Bisa nggak Abang syahadat? Gini Bang, nanti banyak Islam yang nuduh saya bahwa Anda ini orang Islam gadungan. Karena Anda bilang Muhammad tadi bohong loh. Kalau syahadat itu ya, ini cerita tentang syahadat aja. Kalau perhatikan di Al-Quran juga nggak ada syahadat. Saya Jadi Muslim. Abang ini muslim. Muslim saya. Tapi Abang mengakui Cuma- bahwa Muhammad bohong. Ya kadang-kadang bohong, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang bohong, Kayak saudara. inilah. Sebentar, saya naikkan dulu satu muslim. Sebentar, saya naikkan dulu satu muslim. Ini Iya. bahaya ini saudara ini. Katanya ini Kenapa, muslim Bang? mengaku kadang-kadang Muhammad Kenapa bohong, muslim? saudara. Sebentar, saya konfirmasi dulu bang. Sama muslim yang lain, sabar ya. Iya. Sabar bang. Oke, Hans Abi. Halo bang. Bang Hans. Ya, assalamualaikum. Oke, Bang Hans, saya Kristen Bang. Di sini Pak Pali dia mengaku Muslim, katanya Muhammad kadang-kadang bohong Bang. Gimana Bang? Coba dicek keislamannya. Saya nggak mau nanti dibilang fitnah Bang. Saya nggak mau nanti saya dituduh berkompromi dengan dia dan dia orang bayaran. Banyak yang fitnah saya nggak mau lagi. Coba dikonfirmasi apakah dia Muslim Bang. Silakan. Ya. Gimana tuh? Saya Apa orang ya, Di? orang Malaysia. Ya silakan Bang. Ya, nak buktikan bagaimana tuh? Buktikan kamu Islam bagaimana? Gini, Pali dia mengaku seorang Muslim, tapi dia bilang katanya Muhammad kadang-kadang dia bohong. Oke. Coba bagaimana? Apakah Anda percaya dia Muslim? Jadi buktikanlah kalau kamu kata itu Muhammad kadang-kadang bohong. Ah, silakan Bukti yang Pali. Oke, kalau mau bilang bohong ya, bohongnya itu kebanyakan di hadis. Hadis itu menjual nama Muhammad dan mengesahkan seolah-olah Muhammad itu benar, padahal belum tentu benar. Hadis yang berbicara, yang kubawa ke situ oknum. Hadislah yang berbicara. Kalau masalah Muhammad, aku belum pernah ketemu Muhammad. Jadi kita ini ceritanya konteks ini hanya penyampaian. Yang menyampaikan itu apa kita bisa percaya? Belum tentu. Ya benar lah, ya benar. Jadi hadis itu sama. Saya pun selari dengan Bung Tuka. Contohnya kayak Bang Edis tadi bilang ya, sudah mengharamkan ya, mengharamkan untuk berbuat yang lebih buruk. Kenapa? Hadis itu bisa juga keluar, bisa sah karena kepentingan pribadi hadis orang itu. Oh, berarti kalian berdua setuju bahwa hadis itu berisi kebohongan-kebohongan. Wah, itu saya setuju. Bagaimana Karena aku tidak Hans pernah Abi? percaya Berarti namanya hadis hadis. itu adalah kumpulan kitab-kitab kebohongan. Ya, Saya setuju. Kalau aku setuju aku. Buset, saudara-saudara, makin banyak muslim ternyata yang sudah mengakui hadis adalah kumpulan ini, kebohongan-kebohongan, Bang Edis. sudah. Aku sebenarnya ini Bang Edis, ini Bang Edis. Aku setuju cara kamu buat lab kayak gini. Saya kepengennya orang Islam itu mengerti
memahami, jangan terjebak di dalam lingkaran yang sangat sakral ini. Hasanul Hadis ingat. Dia bisa maju orang Islam kalau dia berpikiran jahat bunuh, Hasanul Hadis. tidak berakidah satu ayat ini, satu agama saling membenci. Itu yang aku nggak seneng. Aku sebenarnya kepengen buka channel kayak kamu, cuma takutnya apa kayak Ahok nanti akunya. Nah, itu Penistaan dia. agama. Jadi teman-teman bener yang saya bilang ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Aku setuju. Umat muslim ini Setuju aku. sebenarnya banyak di antara mereka ini yang ingin bersuara seperti saya. Tapi mereka takut, saudara-saudara takut. Benar. Benar, aku setuju sama kamu bang. Aku tiap hari ikut perhatikan apa sih niatnya si Edi sini. Ikuti step by step kan. Bagus ini. Ini orang supaya orang Islam itu cerdas. Nggak ada lagi istilahnya membatasi warna-warna itu nggak ada. Jadi kita ini sama. Oke, baik. Yang ya. aku tahu aja Nabi Muhammad itu cuma ada sosial. Oke, karena Cuma begini sosial teman-teman yang ya. aku- Karena begini. Intinya mereka berdua ini sudah mengakui bahwa hadis itu adalah kumpulan kebohongan-kebohongan. Nah, menjadi pertanyaan saya, kenapa umat muslim menggunakan kitab-kitab yang berisi kebohongan-kebohongan itu? Ya inilah ya kita Ini kadang-kadang ada bingung sih sebabnya, sebenarnya. ada sebabnya. Mereka itu sudah terdoktrin, Ya. sudah gimana lah ya, kalau orang sudah termakan sama bujuk rayuan seolah-olah udah yakin, ya susah kita ngomonginnya. Dia nggak mau keluar dari lingkaran itu, makanya bisa terjadi Islam B, Islam C, Islam C, Islam D, ujung-ujung apa? Ribut sama Islam. Nggak maju orang Islam ini kalau ribut sama dia. Itu aja. Jadi Abang Edis, saya mau tanya satu perkara kepada Abang Edis. Kalau dimaksudkan secara dasarnya Islam itu apa dia? Apa itu Islam? Ya, jadi begini ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara mengenai definisi ya, sebenarnya arti dari Islam itu kan maksudnya adalah penyerahan diri, tunduk atau kepatuhan. Benar, tepat. Benar, tepat. Jadi perkataan Islam ni sebenarnya ia adalah kerja. Macet-macet. Dia bukannya bersifat Macam-macam, Bang keagamaan. Dan kata kerja ni adalah bersifat universal. Universal. Seperti cuman berlari. begini. Berlari tidak ada. Cuman begini Bang tidak ada Hans dan juga begini Bang Hans dan juga Bang Pali. Begini, masalahnya begini. Kalau kalian nggak percaya hadis, itu jadi masalah juga, gitu loh. Masalahnya bagaimana cara kalian sholat? Nah gini bang, yang aku setuju ya. Kalau masalah sholat ya, sholat itu kalau aku Islam ya, bukannya karena gerakan. Ada nggak dituturkan di dalam Al-Quran itu cara sholat? Nggak ada. Enggak ada. Ada nggak hadis yang berbicara itu? Makanya saya enggak. Iya. Hadis yang berbicara. Biar Bang Dennis lebih paham lagi, menggodok ini lagi supaya orang Islam ini paham lagi bang. Aku kalau berbicara ini aku takut bang. Berat suara-suara. Jangan takut Pak. Sekiranya benar, ya teruskan aja. Pernah gini bang aku pernah termasuk ulama lah kalau di sini ya. Pernah aku debat kayak gitu. Apa saya jadi musuh? Coba kita kasih naik dulu muslim yang ini ya. Soalnya ini banyak orang mengira saya dibilang kompromi katanya kita janjian ini. Oke, Ami jago. Ya. Silakan nyalakan Bentar, kamera, Bro. saya nyalain kameranya dulu. Ya. Ini bahaya ini teman-teman, nanti disangkain saya fitnah begitu. Bang Ami jago, Anda muslim? Ya, saya Muslim dan saya bersyahadat bagaimana asyhadu menurut an la ilaha teman-teman illallah sebentar, Bang. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, bagaimana menurut teman-teman Nggak abang kayak ini yang dua orang bilang? ini. Bagaimana menurut teman-teman abang Nah, ini yang ini bilang Islam KTP bahwasanya itu yang kayak gini. Ya, Islam KTP. Oke, gimana? bahwasanya apa? bahwasanya mereka mengatakan hadis itu adalah kumpulan kebohongan-kebohongan. Ya. Boleh saya jelasin? Silakan, Bang, silakan. Boleh. Baik. Sebentar, saya pakai
kebetulan muka saya berminyak ini, jadi saya pakai. Nggak yang apa-apa agak bang, nggak apa-apa. ketik-ketik. Kita kalau berminyak itu artinya Cantik-cantik Anda dikit. seorang Ah. laki-laki tulen, pekerja keras, minak jinggo. Minak jinggo. Ah itu bang. Jadi saya mau Silakan. tanya dulu. Saya mau tanya dulu ini sama FR Pali. Ya, boleh, boleh. FR Pali orang mana, Bang? Indonesia. FR Jangan Pali ditanya orang mana, alamatnya Bang? lah bang, nanti dia dicariin nanti bang. Jangan ditanya alamatnya lah. Masa kalian ini nanya alamat sih? Pernah bang buat Oh, ini gitu viral ya. Ya, oke. Oke, Saya baik, debat. baik. Saya setuju sama Bang Denis. Kalau begitu, supaya orang Islam memahami FR aspek orang Pali yang coba sahadat dapat dulu lah. Gini. Kamu sahadat dulu, kamu Apa? sahadat dulu. Kamu sahadat Saya dulu. tanya, wajib syahadat itu di mana? Cari di Al-Quran. Hadis yang ada itu. Anda mengakui rukun Muslim. Islam ada Anda berapa? mengakui Muslim. Iya, aku Muslim. Karena aku Dengar dulu, dilahirkan dengar dari dulu, rahim dengar seorang Muslim. dulu. Maka jadi ikut Muslim. Ya, baik. Ya, baik. Itu. Kalau gitu Anda rukun Islamnya ada berapa? Coba Anda jelasin supaya Anda tahu bahwa Anda Wajibnya benar-benar rukun Muslim. Islam itu di Jelasin mana? satu-satu. Wajibnya rukun Islam itu di mana? Saya tanya dulu. Jangan kita ikut-ikutan orang. Wajibnya itu di mana? Kalau orang wajib rukun Islam itu ada 5 itu ya. Kenapa pergi haji bagi orang yang mampu? Kalau dia wajib harus susah, miskin, kaya berangkat. Kenapa itu ada dipisah-pisah kan? Dari situ pun udah kalah. Lah itulah toleransinya Allah di situ toleransinya Bisa, Tuhan di situ. kawan. Kamu harus belajar dulu tentang wajib. Wajib itu harus. Gini, saya mau tanya dulu. dengar dulu. Saya mau tanya Kamu dulu. jangan Sebentar, ngomong sebentar, tentang sebentar. wajib. Sebentar. Nggak usah kamu ngomong tentang Sebentar. wajib. Anda gini, Iya. apa yang menunjukkan bahwa Anda seorang muslim? Apa yang menunjukkan Anda seorang muslim? Apa yang nunjukin Karena bahwa saya bisa dilahirkan membuktikan dari bahwa rahim Anda muslim. seorang muslim? Buktikan bahwa Karena Anda saya muslim, dilahirkan dari sahadat orang nggak muslim. mau. Terus apa, Mak? Host, ini nggak benar Sekarang ini orang. apa? Belum Jadi tentu kalau ini kita orang muslim. ucapi 2 kalimat syahadat, kalau kita ucapi 2 kalimat syahadat Ya ya. udah kalau gitu gini Bentar, aja, dengar gini dulu, aja. biar kau paham. Gini aja. Nah, silakan. Kamu kutanya tentang sholat, nanti kamu nggak ngerti. Sholat itu apa? Kamu nggak ngerti. Udah. Jadi nggak usah ikut Jangan agama, dulu, ikut jangan dulu ikutan. tahu. Pahami dulu. Dengar dulu. Jangan izin kau saya, tanyakan ke izin saya. Dengar. Dengar dulu sapi. Dengar dulu. Host ini ngomong Ya. gini, host bilangnya gini. Naikinlah seorang muslim lagi supaya dikiranya Anda itu bukan settingan. Saya naik di sini untuk membuktikan bahwa Anda seorang muslim atau bukan. Gitu. Jangan dulu Oke, kau gua bertanya ke ucapi saya. 2 kalimat syahadat gua ya, gua bisa. Asyhadu an la Coba. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikut dengan Artinya. Tiada Tuhan Artinya. selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Cuman itu aja yang buat kamu puas. Ah, oke. Yang bikin itu siapa? Oke, yang bikin puas. itu siapa? Ya. Yang kutanya, yang Ya bikin udah, itu siapa? sekarang bentar, jangan kau tanya ke saya ditugasin naik ke sini untuk menginterogasi kamu. Benar ya, host Oke, ya? terima kasih. Jadi kau dengar. Ya. Jadi kau dengar. Oke. Bentar. Kau bilang Muhammad pembohong gitu ya. Ya. Kau bilang Nabi Muhammad pembohong gitu ya. Nah, Kau udah ketemu bukan belum ini, sama friend. sama Nabi? Saudaraku. Bentar. Dia bilang Nabi Muhammad pembohong. Nabi Muhammad ya kita kadang belak-belakan berbohong, aja, kadang nggak enggak. usah mutar. Tapi Nggak usah mutar. yang Nggak usah berbohongnya mutar. itu, Nggak dengar usah dulu. mutar. Inilah Gua kalau tanya orang dulu, nggak dengar dulu. mau ngotot, Sapi, mau menang dengar dulu, sendiri, Sapi. Dengar tidak dulu. mau mendengarkan orang lain. Belajarlah etika yang baik. Enggak, mendengarkan saya orang mau dulu. tanya Jangan dulu. Anda ngotot di sini. Kita host. Artinya gini, host. Bentar ya, lu diam. Host, gini. Saya itu nggak mau muter sana sini. Kita langsung aja pada Oke. pembahasan yang tadi dia ngomong. Nabi Muhammad bohong. Artinya lu udah ketemu sama Nabi Muhammad belum? Lah, saya kan bilang dari tadi, saya nggak ketemu, makanya saya nggak tahu. Dasar, apa kau bilang Nabi Muhammad pembohong? Dasarnya dari hadis. Banyak yang Ketemu aja hadis enggak? menjual-jual nama Nabi. Banyak hadis yang menjual-jual nama Yang- Nabi. Itu. Hadis yang menjual nama Nabi. Terus kenapa Nabi Muhammad yang dikatain bohong? Kenapa lu nggak bilang Buhari Muslim nah, yang bohong? dengar dulu ya. Lihatlah hadis lu kalau itu. ngomong, Lihat dulu hadis itu ya. Jangan ngaku Islam, dengar.
Jangan ngaku Islam, ya. Kalau Islamnya KTP, gobloknya itu jangan mikirnya itu pakai dengkul ya, pakai dengkul. Gak ketemu sama Nabi Muhammad, lu bilangnya Nabi Muhammad bohong. Harusnya kalau lu nggak percaya sama hadis, ya, lu bilangnya itu riwayat Muslim atau Imam Ahmad yang bohong gitu. Jangan lu bilang Nabi Muhammad yang bohong. Oke, gini ya. Setuju, Kenapa setuju. hadis itu menjual nama Nabi semua? Lu Makanya bentar, terbawa-bawa nama Nabi. Ini Hans Abi juga, Itu. Hans Abi juga. Lu malah ikut-ikutan karena Ini. apa kebobrokan lu? Kalau Lu tuh memang jenggot lu itu itu dicukur hadis aja. itu ya bikin ribut, bikin gaduh, menjual nama Nabi, seharusnya cepat-cepat diberantas. Jangan dibiarkan. Kok terbawa-bawa semua akhirnya, Makanya saya bilang kalau digodok sekolah, sama orang, kalau belajar. digodok sama orang kita ini, ya digodok sama orang. Dengar. Makanya si yang tuan channel ini dia ketawa wajar, muter aja katanya, ujung-ujungnya lari ke sana lari sini. Kenapa? Mereka nggak paham. Bagi Makanya saya belajar, bercakap Pak. boleh. Coba silakan Bang Hans. Coba kasih kesempatan dulu Bang Hans di sana yang dari Malaysia. Silakan Bang Hans. Silakan Bang Hans. Baik, okey. Secara faktanya, secara sejarahnya, saya setuju Nabi Muhammad bukan pembohong. Tapi yang membohongnya yang membawa hadis. Secara faktanya, secara hadis yang paling banyak, yang paling glamour, yang paling hebat adalah hadis Bukhari. Dan kita tahu saja hadis Bukhari itu saja dilahirkan pada tahun 810 Masehi. 810 Masehi. Kan lebih kurang 170 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad. Ya. Kan gimana secara logisnya gimana Abu Bukhari itu boleh menceritakan sebegitu detail kan, sebegitu halus dan dengan Suara apa ini? walau bagaimanapun saya juga memiliki kata surah surah dari Al-Quran surah 53 surah 3 dan 4. Dan sesungguhnya Nabi itu lain selain wahyu yang diwahyukan. Dan Allah juga ada mencabar. Allah juga ada mencabar pada Nabi sendiri untuk buatlah semisal ayat. Buatlah semisal ayat. Sekiranya Nabi mendapat cabaran daripada Tuhan semesta alam, daripada Allah, pasti tidak dilakukan olehnya. Walau bagaimanapun, manusia-manusia lain, ahli-ahli agamawan yang sering membuat buku selain daripada Al-Quran itu sendiri. Kamu cuba bayangkan, dalam satu dunia ini, kalau ada satu kitab sahaja, pasti tidak ada perselisihan. Tapi oleh kerana ada banyak kitab, saya faham arti kitab itu ingin membantu menjelaskan. Tetapi dalam Al-Quran itu sendiri sudah ada yang menjelaskan. Jadi begitulah fahaman saya. Dan Al-Quran itu adalah ahsanul hadis. Al-Quran itu adalah ahsanul hadis. Maknanya perkataan hadis itu maksudnya perkataan. Maksudnya perkataan. Hadis itu maksudnya cerita, perkataan. Perkataan yang paling baik itu Al-Quran. Sekiranya Nabi sendiri tidak membuat ayat selain daripada wahyu, ini kan imam-imam lain, ahli-ahli agama lain yang berani yang membuat ayat-ayat selain daripada Al-Quran. Pasti itu semuanya telah berdasarkan daripada kepentingan sendiri. Itu saja. Oke, berarti intinya gini. Intinya Bang Pali setuju bahwa hadis itu berisi kebohongan-kebohongan. Hans juga setuju berisi kebohongan-kebohongan. Sebenarnya, bagaimana dengan Bang Ami sendiri? Apakah Anda setuju bahwa hadis-hadis itu berisi kebohongan-kebohongan? Enggak, saya enggak setuju seperti Bang Pali. Bang Pali ini karena enggak belajar. Terus sok-sokan seakan-akan muslim yang memang udah belajar gitu. Oh ya. Oke, saya nanya, kamu muslim Jadi ya? di hadis itu ya, Ami, aku tanya kamu hadis ya, yang kamu paling muslim ya? diyakini mengenai keabsahannya dan kejujurannya
kemudian dianggap paling real itu hadis Bukhari Muslim. Bentar, lu belum ditanya, Bang. Ya. Bentar, lu belum ditanya. Ya. Jadi seperti yang dijelasin sama Bang Hans tadi, ada hadis Bukhari Muslim yang memang paling dinomorsatukan. Ada yang hadis yang lemah, ada hadis yang doif ya, yang dianggap paling lemah gitu. Ya, itu semua itu bukan berarti bahwa yang lemah terus nggak dipakai gitu. Ada juga yang harus perlu kita bersandar pada ulama-ulama sehingga bisa menjelasin itu. Tapi Bang Pali ini dengan kebobrokannya dia, dengan tidak belajar, dia bisa menjustis sesuatu seakan-akan dia belajar gitu. Ini Islam KTP nih. Kalau Islam kayak gini, kalau mau murtad pun kita nggak rugi gitu. Boleh saya bagi contoh. Boleh aku nanya? Yang kayak gini kalau mau murtad pun kita nggak. Boleh aku nanya? Apa? Boleh saya nanya sama kamu? Tanya host lah. Silakan, Nah, silakan, kamu nggak apa-apa, kan silakan, udah silakan mengaku. Pali, silakan bertanya Pali. Iya. Tolong kamu jawab ya. Tolong kamu jawab. Kata kamu sudah belajar tentang Islam. Sekarang aku tanya, sholat itu apa? Tolong kau ceritakan tentang Apa? sholat itu apa? Nggak usah pelongo-pelongo. Apa sholat itu? Ya, enggak. Kau cari di Maksudnya Al-Quran begini, itu apa itu sholat? lu mau nanya sholat? Jadi kalau kau Ya, kalau masih untuk mau belum mengerti, mendefinisikan saya nggak bawa saudaraku kata, saya sekarang lagi di jalan. kau belajar ya. lagi. Tapi di dalam sholat, saya kasih tahu kepadamu, Kau sholat belajar adalah salah lagi. satu ibadah Jangan penghambaan kau terhadap Yang Maha malukan Kuasa. dirimu di sini. Udah. Iya, dengar. Gimana Sholat, caranya? ya. Saya nanya. Nggak usah ngomong. Gimana caranya? Kenapa? Saya Apa itu sholat bagi- itu? Silakan Bang Hans. peluang, bagi Silakan saya Bang peluang. Hans. Pali. Silakan Bang Okey, Hans. macam ni Bung Pali. Saya rasa tidak perlu untuk dia terangkan Ya. erti solat. Solat itu saya faham, Bung Pali sudah faham erti solat. Ya. Kan dan semua dah Bung faham. Ami Jago juga sudah faham. Okey sekarang ni saya mau tanya satu soalan dekat Bung Ami Jago. Okey, saya mau tahu adakah orang Islam kan sekiranya sudah mati kemudian hari akan maksudnya kalau ada masalah tu akan masuk neraka lah kan. Tapi satu hari nanti pasti untuk orang Islam akan masuk ke syurga juga pada akhir-akhirnya. Betul, benar. Ya. Benar. Okey, itu semuanya adalah sumber daripada hadis. Okey, bersumber daripada hadis dan hadis ini adalah buatan manusia. Kata-kata manusia. Iya. Okey, sekiranya Bung Ami Jago sekiranya Bung Ami Jago melihat teliti ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah, tidak ada satu ayat pun menyatakan sedemikian, malah dinyatakan kalau dimasuk surga kekal selamanya. Kalau masuk surga kekal selamanya, kalau masuk neraka kekal selamanya. Tidak ada dikeluar masuk. Sekarang ni ada konflik. Kalau kata manusia itu hujung-hujungnya akan dikembalikan ke surga untuk orang Muslim. Tapi kalau di Quran kata-kata Allah, kalau di neraka kekal, tidak ada keluar masuk. Okey, di sini saya mau tanya Bung Ami Jago, kata-kata Tuhan atau kata-kata manusia yang kamu ambil? Gini, saya jelasin ya. Saya adalah Muslim yang tidak seharusnya berdebat dengan ahli kitabnya. Saya jelasin dulu, jangan dipotong, ya. Karena Allah katakan bahwa jangan kita berdebat dengan ahli kitab nih. Tapi dengan setelah melihat Pali naik ke sini dengan kebobrokannya, saya mau meluruskan supaya dia ini jangan mempertontonkan kebodohan Muslim, ya, kebodohan Muslimnya dia untuk ditertawakan dengan si Oten, gitu, ya. Jadi terkait mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Hans, ya, apa yang disampaikan oleh Bang Hans, artinya kita semua ini sebenarnya nggak pantas untuk berdebat sama si Edis. Yang pantas untuk berdebat sama si Edis ini adalah apologet seperti Juma ataupun Unirifa yang lain. Masalahnya mereka nggak berani, Bang. Naik, bentar host.
Makanya kenapa setiap saya naik ke sini, saya selalu melarang muslim-muslim yang nggak berpengetahuan agar jangan naik di sini. Gitu. Benar, Ya? benar. Karena kita bakalan ditertawain. Mereka ini, si Betul. Oten ini seperti si Bang Edis ini, saya nganggapnya itu dia harus berdebatnya itu sama Munandar, sama Unirifa, sama Juma. Tapi karena dia dianggap kecil sama Juma, ini orang nggak dipakai, makanya dia manfaatin roomnya dia untuk naikkan muslim-muslim yang nggak berpengetahuan kayak kita gitu. Ya. Bang, abang tahu Jadi udah berapa lama pernah saya tantangin sampaikan dia, tapi dia nggak berani. Ke Edis, kalau memang kau mau berdebat, kamunya yang lari, dinandarkan kamu lari. Mau saya putarin videonya, Bang. Mau saya putarin videonya bagaimana Juma lari. Dinandarnya kan kamu kabur. Saya sampaikan ya. Setelah ini kita turun Ya. semua ya. Kita ini enggak. Setelah ini kita lagi turun saya- semua ya. Saya mau Ya, kasih tahu silakan, sama- Balik. Kayaknya Iya, saya kasih tahu sama Edis nggak dulu. begitu paham, biar Ami lebih Bentar, paham lagi. Kita ini enggak Kamu aja berpengetahuan. Dengar Pali. ceritakan kebodohanmu di Pali, depan ini. Pali. Tolong turunkan saya aja, host. Nanti saya tanya lagi. Pali. Ya, Pali. Nggak jelas sama kamu itu nggak jelas. Kamu tuh agamanya Oke, Pali, saya turunkan. saya kasih tahu ya. Kau nggak berpengetahuan. Kita ini bukan ulama-ulama ya. Kita bukan. Saya Tapi mau kasih tahu satu dulu pengakuanmu sama Ami Edis. Jago bahwa kamu Bang sudah Edis. mengaku kamu tidak berpengetahuan tentang agama Islam ya? Halo Bang Edis. Ya, kamu sudah Ya, saya mengakui kasih tahu bahwa dulu sama kamu Bang tidak Edis. punya ilmu dalam agama Islam. Oke, suaramu juga macet-macet, Ami. Coba nanti dilanjutkan lagi si Ami Jago macet-macet. Oke, Pak Hans, intinya seorang Muslim yang mengikuti hadis, mereka ini sudah percaya kepada kitab-kitab palsu, gitu ya? Sebeginilah ya. Saya setuju. Tapi biar saya jelaskan. Kalau wasiat Nabi yang terakhir, taraktu fikum amra ini, saya tahu kamu tak suka bahasa Arab. Okey, saya terjemahkan. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepadanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi di sini tiada yang biasanya dicakap diberitahu Quran berpegang pada dua perkara, iaitu Quran dan sunnah dan hadis. Tetapi kalau bahasa Arabnya kitabullah wa sunnata rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasul, tak ada perkataan hadis. Oke, sunnah Jadi itu di apa sini- kalau begitu? Sunnah itu adalah perbuatan, segala perbuatan pelaksanaan Rasul. Di mana cara mendapatkan segala perbuatan itu? Okey, cara perbuatan ini selalunya kita lihat pada sirah, pada sejarah. Yang kalau disimplifikan adalah perjuangan. Perjuangan Rasul, bukan Muhammad. Rasul Muhammad. Rasul maksudnya berpegang kepada sunnah Rasul. Bukan Rasul Muhammad saja, Rasul Isa, Rasul Musa. Saya jadi makin Rasul- bingung nih Pak Hans. Karena begini, Oke, saya faham. begini, setelah saya mempelajari, gini Pak Hans, setelah saya Gini, mempelajari agama Islam, memang tidak ikut hadis salah gitu loh. Gini loh. Jadi seperti makan buah si malakama saya lihat gitu. Betul. Perkara ini, kalau Bang Edis mau tahu, perkara ini semuanya berlaku secara ulang-ulangan. Kalau sekarang ini ada hadis, Quran dan hadis, Injil juga ada. Injil juga ada, Taurat juga ada, hadis-hadis yang menyelewengkan. Gini Bang Edis, saya cuma ingin menyatakan satu perkara yang amat berbeza di antara kita walaupun kita berbicara tentang agama. Saya punya pandangan, perspektif daripada semua rasul-rasul yang saya imani, perjuangannya adalah tentang sistem, bukan sekadar agama.
And sistem. Kalau dilihat Fir'aunnya melawan dengan Fir'aun pula Musa berlawan dengan Fir'aun, Isa berlawan dengan King Herod, dan Muhammad berlawan dengan Abu Jahal. Lawan-lawannya adalah para politik, para pemuka politik berkuasa. Bukan sekadar. Sebelum kita kejauhan Pak Hans, begini, sebelum kita kejauhan begini, Anda sudah mengatakan bahwa umat Islam sudah tergelincir dengan cara mengikuti kitab-kitab di luar Al-Quran, yaitu hadis, betul? Betul. Nah, sekarang masalahnya begini, kalau umat Islam tidak ikut hadis, mereka bingung nanti sholatnya bagaimana. Coba tanpa hadis, apakah bisa orang Islam sholat? Okey. Tidak bisa. Tidak Nah, bisa. makanya saya bilang tadi, makanya ikut hadis salah, nggak ikut hadis juga salah. Saya setuju dengan statement Bang Edis. Makanya saya bilang begini Pak Hans, sebenarnya yang saya percayai adalah bahwa Al-Quran yang dimaksudkan itu bukan Al-Quran yang kalian pegang. Itulah kenapa kalau Al-Quran bilang kalau Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata Quran yang sekarang nggak menjelaskan segala sesuatu. Maka diindikasikan bahwa kitab Al-Quran yang sekarang ini halamannya sebagian besar sudah hilang. Bahkan ada hadis-hadis yang meriwayatkan itu, bagaimana sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu dimakan oleh rayap atau kambing. Pernah dengar riwayat itu? Itu saya tidak pastilah kan. Kalau yang percayalah. Tapi pernah dengar riwayat itu nggak, bahwa ada ayat-ayat yang ditaruh di bawah tempat tidurnya Aisyah, lalu ayat-ayat itu sudah dimakan rayap. Pernah dengar? Okey. Dulu saya percaya, dulu. Sekarang apabila sudah dicerahkan, saya kurang percaya. Kalau dia sudah mengaku hadis-hadis itu berisi kebohongan, ya berarti sudah angkat tangan kita. Begini. Tetapi walau bagaimanapun Muhammad itu dan juga para rasul yang lain adalah contoh sosok manusia yang akan ikut 100% perintah dan larangan Tuhannya. Jadi di ayat 33, surah 33 ayat 21, laqad kana lakum, dan selanjutnya menceritakan rasul itu adalah uswah yang terbaik bagimu. Uswah yang terbaik bagimu. Jadi bagaimana kita nak mengabdi, pasti ada contoh. Dan contohnya adalah uswah yang terbaik yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah rasul. Kamu lihat surah 25 ayat 30 sendiri mengatakan, katakanlah sesungguhnya Al-Quran ini tidak diacuhkan. Sudah tidak diacuhkan. Surah 25. Berarti umat muslim melakukan hal demikian karena mereka sudah lebih memilih kitab selain Al-Quran, betul? Iya, sudah jelas